sebagaimana dirimu. Aku pun mengerti bagaimana rasanya menjadi tidak mengerti dan ingin mengerti bagaimana caranya memahami. Lalu kita mulai belajar membaca dan menyimak sejarah tentang penciptaan langit dan bumi. Tentang asal-muasal terang dan gelap. Tentang Adam yang kesepian dan iblis yang pendengki. Tentang dosa pertama dan kisah perjalanan nabi-nabi. Kita belajar tentang kesedihan dan kehilangan. Tentang lapar dan kegembiraan. Tentang sunyi dan kekosongan. Kita juga belajar tentang cinta dan kebencian. Kita juga mempelajari rumus-rumus fisika, hukum gravitasi, tafsir mimpi, meditasi, resep masakan, seni bercinta, kursus menjahit dan menyetir mobil. Bahkan sialnya, kita juga belajar menulis puisi dan bermain drama. Kita makan aspal jalanan berabad-abad. Tetapi sebagaimana diriku, kau pun mengerti bagaimana rasanya menjadi tidak mengerti dan ingin mengerti bagaimana caranya memahami. Tapi, tolong, pahami ini. Antara apa yang aku pikirkan, apa yang ingin aku katakan dari pikiranku, kata-kata yang kupikirkan untuk aku katakan, dan apa yang benar-benar aku katakan, dengan apa yang ingin kau dengar, apa yang kau pikir kau dengar, dan apa yang benar-benar kau dengar, dengan apa yang kau pikir kau mengerti, apa yang ingin kau mengerti, dan apa yang benar-benar kau mengerti. Ada banyak kemungkinan kegagalan pengertian di dalamnya. Tapi tidak apa-apa. Mari kita mulai. Dulu, aku mengira bahwa jarak terjauh antara aku dengan kakiku adalah sepatu. Tapi ternyata kemudian aku tahu bahwa jarak terjauh antara aku dengan kakiku adalah diriku sendiri. Aku adalah apa yang hilang dari kakiku. Hati-hati, lantainya licin. Seperti percakapan-percakapan kita yang mudah terpeleset. Seperti bayang-bayang yang gentayangan ditinggalkan oleh tubuhnya sendiri. Terkadang seseorang harus melakukan perjalanan yang paling jauh, gelap dan sunyi untuk menemukan apa yang sebenarnya begitu dekat dan terang. Pulang yuk. Pulang kemana? Pulang ke datang.
Datang dari mana? Datang dari hilang. Lewat depan atau lewat belakang? Lewat depan, ketemu juga di belakang. Lewat belakang, juga ketemu di depan. Hilang atau datang? Apa bedanya? Bedanya jelas berbeda. Samanya jelas tak. Tapi semuanya adalah nyata. Tapi bagaimana kalau kita tersesat? Ya, berdoa saja. Semoga segera dikembalikan ke jalan yang benar. Bisa berdoa enggak? Sudah lupa kata-katanya. Memang doa butuh kata-kata. Sudah lupa perasaannya. Saya datang bukan untuk menghibur diri. Saya datang untuk mengubur duri. Ia tidak bisa berhenti lama, kecuali sekedar untuk mengencangkan tali sepatu dan mengebas kepulan debu dari tubuhnya. Waktu adalah belati dan kenangan bisa menyerangnya dari arah mana saja. Ketika segala yang pernah ia anggap sebagai miliknya direnggut habis dari dirinya, maka berjalan ke sana atau berjalan ke sini apa bedanya? Ia hanya harus terus berjalan sampai ke titik paling terjauh dari ingatan. Batas penghabisan antara kedatangan, kehilangan, dan segala kekosongan yang membentang di antaranya. Menjadi tubuh bagi rumahnya, menjadi rumah bagi tubuhnya. Langit memberat. Ruang putus sambung. Hujan pecah di batang-batang lidi. Selangkah dari kiri ada sepatu. Mungkin kakinya punya siapa? Selembar sayap kupu-kupu rontok di lubang wastafel. Oke, katamu. Ini pisaunya, kataku. Kabel roll memanjang dari situ, tapi tidak juga sampai ke sini. Ya Tuhan. Televisi itu tampak kesepian. Lalu, seekor anjing dalam lidahmu mati tergulung permen karet yang kau punya. Jangan masuk. Di kloset masih ada orang. Di mana-mana ada orang. Di mana-mana tidak ada orang. Tapi tenang, semua akan jadi hantu pada waktunya. Monster tercipta dari ingatan. Dari gumpalan kenangan yang lantas menjelma menjadi sebuah kota yang terbakar di dalam dada. Ia terus saja membakar segala yang bahkan sudah hangus sebagai abu. Seperti sedang mencari titik bakar yang paling tiada. Dari sesuatu yang paling pernah menjadi ada. Ada yang ganjil di sini. Sebuah keganjilan yang membuatku merasa begitu janggal. Kejanggalan ini membuatku merasa begitu ganjil. Tak ada lagi yang bisa aku genapkan. Saya bukan topeng monyet. Saya
adalah monyet yang tidak bertopeng. Terus terang, saya tidak bisa terang terus-terusan. Terkadang saya harus berhenti sejenak untuk menggelapkan diri barang sesaat sampai hitamnya cukup dalam untuk dikunyah jadi cahaya. Bangke tikus ngegeletak di atas aspal. Bulan manteng mentereng di atas son. Angin gerendengan aja di kuping kiri. Kepala gue menggigil. Kepala gue menggigil. Kepala gue menggigil. Kepala gue menggigil. Ngilu jing. Buang tuh bangke. Saya bahkan tidak pernah berani untuk mengusir tikus dari rumah. Karena saya tahu bagaimana rasanya menjadi tikus yang terusir dari rumahnya sendiri. Kadang-kadang suka begini. Angin padam tanpa alasan. Dadu pecah ketika dilempar. Kunyit dan jahe mati rasa di pojokan dapur. Tiba-tiba ada bintang jatuh dari sepatu. Kamu sudah makan? Belum. Tapi sudah kenyang. Kenyang? Kenyang makan apa? Kenyang. Kenyang makan belum. Kamu? Aku ingin memakan lapar yang tumbuh dari perutku. Mengunyah kosong jadi langit telanjang dalam dadaku. Pertemuan-pertemuan dengan ketiadaan seringkali melahirkan perasaan-perasaan yang lebih dari sekedar ada. Dalam hening bening yang menihilkan segala rupa dan bunyi, semua jadi begitu gaib dan abadi. Yang maha besar tidak terukur, yang maha kecil tidak terkubur. Waktu dan bilangan hanya melingkungi apa yang tampak. Yang tak terlihat adalah yang tak terhingga. Ketika sebutir debu dari rambutmu terhisap ke langit, siapa yang tahu di bagian badai yang mana tubuhmu akan terlempar? Bagian mana dari saat ini yang tidak mengingatkanmu pada saat yang itu? Melihat yang ini, kita lantas teringat pada yang itu. Mendengar yang itu, kita lantas teringat pada yang ini. Dan di dalam percakapan-percakapan, kita terseret pada ingatan-ingatan tentang yang ini dan yang itu. Lalu, dalam kesepian, kenangan membunuh kita diam-diam. Tetapi kita butuh kenangan untuk menjaga pintu dari kedatangan serigala yang tidak berkepentingan. Tuhan, sudah kau garami malamnya. Aku lapar. Gak nahan pengen makan bulan. Lalu siapa kita di malam hari? Dan siapa kita di siang hari? Dan siapa kita di antara siang dan malam? Apakah kita adalah orang yang sama di pagi hari? Siapa kita sebelum saling mengenal?
siapa kita sesudah saling mengenal, dan siapa kita sesudah nanti tidak lagi saling mengenal. Siapa? Aku. Tidur, tapi tak tidur. Aku tak tidur, tapi tidur. Aku terhisap dalam kekosongan dan segalanya. Nyata, tapi tak nyata. Tak nyata, tapi barangkali ada. Semua di sana, tapi aku tak di sini. Tuhan, apa kabarmu?